Hai hai hai, welcome back to my channel Alnos Pake Es Biar Seger Lur, yang dibawakan oleh siapa lagi kalau bukan Mas Aldong. Gimana kabar rebaners sekalian? Menung-menung boy. Semoga rebaners semuanya sehat and fun selalu. Tidak banyak cincong lagi, yuk kita cap cus. Kisah diawali dan memperlihatkan sebuah peternakan di wilayah kecil wilayah Georgia milik Jendes veteran bernama Cat. Sepeninggalan suaminya yang gugur bertugas dari daerah konflik Afghanistan, lalu dia tinggal dengan anak perempuan yang bernama Alex. Si Alex setiap pagi rutin mengurus peternakan peninggalan ayahnya, tapi peternakan yang mengalami krisis keuangan. Bahkan untuk membeli pakan ternak pun sudah susah. Selain menjadi supermom, si Cat juga berprofesi menjadi anggota damkar sukarelawan kota setempat. Di saat Alex sedang bersepeda di tengah jalan, dirinya bertemu dengan sheriff setempat yang bernama Mike, yang sedang bertugas sambil membawa anaknya. Kita panggil saja si Ethan. Si Mike pun bertanya mengenai peternakan milik keluarga Alex. Dia berkata akan membantu meringankan krisis di peternakan dengan upaya akan membeli peternakan tersebut. Namun si Alex dengan santuinya menjawab dia tidak akan menjual peternakannya. Singkat cerita, si Alex mendatangi rumah kakeknya. Kakek pun menyambut si Alex dengan 3S, senyum sapa salam, dan menanyakan kabar ibunya yang sudah lama tidak berkunjung. Mereka pun melanjutkan dengan obrolan mengenai peternakan yang diambang kebangkrutan. Walaupun agak pesimis melihat antusias si Alex ingin menolong ibunya, kakek pun berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik. Di sisi lain memperlihatkan si Mac sedang menunggu seseorang. Ternyata dia menunggu kakaknya sendiri, yaitu si Jack. Namun dikarenakan dia kaya, apa yang dikenakan jauh lebih branded dengan si Mac. Lalu tujuan si Jack bertemu si Mac adalah untuk bertanya apakah si Cat akan menjual peternakannya atau tidak. Ternyata di sini yang sebenarnya ingin membeli peternakan milik keluarga si Cat adalah si Jack. Walaupun sudah ditolak oleh keluarga si Cat, dia beralasan ingin membantu keluarga si Cat. Ini mah bukan mau bantu, orang belinya maksa, ayah wae si Jack. Lanjut, setelah berbincang dengan si Mac, Jack pun pergi dan menuju tempat si Cat. Jack pun mengeluarkan jurus lobi-lobinya agar si Cat menjual peternakannya kepada dirinya. Namun si Cat tetap dengan pendiriannya tidak menjual peternakannya. Dikarenakan selalu ditolak, Jack pun mengungkit-ungkit bahwa dulu tanah itu milik orang tuanya. Tapi pada suatu hari orang tua si Cat mengambil tanahnya. Mendengar hal tersebut, Cat pun menjawab bahwa dulu orang tuanya membeli tanah tersebut dengan harga normal. Terus apa yang dipermasalahkan, Mas Bro? Kemudian Jack pun pergi sambil berkata, pikir-pikir dulu sebelum terlambat, Neng.
Sementara di tempat lain di markas militer Sersan CJ, teman Clay Sanders, suaminya Cat alias ayahnya Alex, dipanggil oleh Bapak Komandan. Dia mendapatkan perintah pindah tugas dan perintah mengembalikan Dakota, anjing militer milik si Clay, agar dikembalikan ke keluarga mendiang si Clay. Dikarenakan prosedurnya kalau anjing yang ditinggal tuannya pasti akan trauma dan tidak bisa bertugas kembali. Scene pun berganti. Si J berangkat menuju kediaman keluarga mendiang Clay. Di tengah perjalanan, si J diberhentikan oleh si Jack. Dari pertemuan awal, si Dakota mengeluarkan gonggongannya. Si J pun menjelaskan bahwa Dakota pintar membaca karakter seseorang. Lalu tanpa basa-basi, si J pun mendapat surat tilang dikarenakan plat nomornya dari luar negeri. Setibanya di rumah si Cat, dikarenakan belum saling kenal, si J pun disambut kurang ramah oleh si Cat. Dikira si J adalah orang suruhan yang mau membeli peternakannya dan disuruh pergi. Si J pun pelanga-pelongo. Tetapi di saat Dakota turun dari mobil, si J pun mengenalkan diri dia adalah teman mendiang suaminya waktu di militer. Dia bertujuan mengantar Dakota dan barang-barang peninggalan si Clay. Mendengar cerita sebenarnya, Cat pun merasa senang melihat kedatangan Dakota, tetapi tidak dengan si Alex. Tiba-tiba Dakota lari ke suatu tempat dan ternyata dia pergi di makam Clay yang ada di belakang rumahnya. Cat pun menjelaskan alasannya menguburkan suaminya di tempat itu adalah tempat favorit mendiang suaminya dulu. Dikarenakan si J berhutang nyawa kepada si Clay waktu di tempat konflik perang, si J pun berkata akan membalas budinya dengan membantu si Cat apapun itu. Dan si Cat ingin dibantu memperbaiki saluran wastafel yang mampet. Gak ada yang lebih berat sih Neng, aing kan prajurit. Di saat Dakota sedang menunggu si J memperbaiki wastafel, Alex tiba-tiba datang untuk mengambil kotak milik ayahnya yang dibawa si J tadi. Saat membuka kotaknya, Alex menemukan kalung tanda pengenal ayahnya dan fluid. Ternyata fluid itu berfungsi untuk memanggil Dakota. Otomatis Dakota pun datang dan seakan-akan ingin mengenal lebih dekat dengan si Alex. Sedangkan si J yang sudah selesai memperbaiki wastafel, dia pun pamit izin pulang dikarenakan dia sedang cuti seminggu. Dikarenakan J tampan dan kangen dengan sosok laki-laki kekar, Cat pun meminta si J menginap dan meminta memperbaiki pagar peternakannya. Sebagai penggantinya, ia akan menyediakan sarapan spesial, tidak pakai telur, tapi pakai paha. Scene pun berganti, pagi pun tiba. Alex membawa si Dakota keliling peternakan dan memperkenalkan dengan hewan-hewan ternaknya. Dan sesuai kesepakatan, Cat pun memberikan sarapan spesial untuk si J yang sedang memperbaiki pagar. Scene berganti malam. Terlihat si J dan si Cat berbincang mengenai Dakota. Dikarenakan Dakota semenjak ditinggal Clay, dia mengalami gangguan stres pasca trauma. Itu sebabnya Dakota seringkali gelisah dan bermimpi buruk. Ih, wow, baru tahu kalau anjing bisa bermimpi buruk. Dan si J pun menawarkan diri akan mengajarkan teknik dan jurus perintah sakti.
supaya si Dakota bisa merespon perintah. Di keesokan harinya, si J mengajari si Alex untuk melakukan seperti dirinya. Dikarenakan masih belum move on dengan si Dakota, Alex pun setengah hati melakukannya dan berniat pergi pundungan. Sang ibu pun menjelaskan dan menegaskan bahwa si Dakota sekarang adalah bagian dari keluarganya. Lalu Alex pun luluh dan mau melakukannya lagi. Dengan keyakinan yang diberikan oleh si ibu, Alex pun akhirnya berhasil menguasai jurus perintah tersebut, TOPPGT. Semenjak itu, kedekatan mereka semakin erat. Bahkan si Dakota dikenalkan kepada kakek si Alex. Lanjut, si Alex dan Dakota JJS jalan-jalan sore dan bertemu dengan Sheriff Mac dan Ethan. Tak luput, Jack pun memperhatikan mereka dari kejauhan. Menyadari si Dakota menyukai es krim, terutama rasa stroberi, dan menyadari kalau Alex anak baik, Mac pun menyarankan si Ethan agar berteman dengannya. Awalnya Ethan menolak dikarenakan si Alex tidak bisa bermain FF. Namun dikarenakan Ethan menyukai Dakota, dia berpikir akan mencobanya. Sepulangnya JJS, Alex singgah di kebun dan melihat Dakota menggali sesuatu dan mendapatkan benda yang menyerupai batu. Scene memperlihatkan Alex bermain golf dengan si kakek, dan si Alex pun menunjukkan batu temuan Dakota kepada si kakek. Di tempat yang lain, untuk sekian lama si Cat masuk kembali menjadi sukarelawan pemadam kebakaran. Dikarenakan ada panggilan kebakaran, si Cat pun sigap meluncur ke tempat tersebut. Alex dan Dakota mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas menuju tempat itu. Tetapi setelah di lokasi, ternyata tidak ada kejadian kebakaran, melainkan hanya seorang nenek-nenek yang bingung meminta menurunkan kucing kesayangannya untuk turun dari pohon. Lalu dikarenakan tidak ada tangga, Cat pun berusaha memanjat, tetapi dia terpleset. Namun di saat kucingnya terjatuh, Dakota pun berlari dan menyelamatkan kucing itu dengan tubuhnya sebagai bantalan. Good job. Malam pun berganti, si Alex tertidur pulas. Dakota teringat sosok si Clay. Makanya dia pergi ke kantor damkar untuk mengenang si Clay. Tetapi baru sampai di sana, Dakota mendengar suara mencurigakan di bawah. Ternyata ada orang pencuri. Dakota pun berusaha menghentikan sampai pencuri itu pergi dari tempat itu. Di pagi harinya, si Cat melaporkan kejadian semalam bahwa kantor damkarnya telah dimasuki orang yang tidak dikenal. Namun tidak ada barang berharga yang hilang, melainkan selang alat pemadam terpotong. Dan si Cat meminta Sheriff Mac untuk menyelidikinya. Di saat si Cat, Alex dan si J berada di gereja, sedangkan Dakota menunggu di luar, tidak lama si Jack datang dan memancing Dakota menggunakan ice cream agar ikut dengan si Jack, dan dibawalah si Dakota ke tempat rongsokan mobil yang sepi, berniat akan menangkap dan membuli si Dakota. Ternyata malah mereka yang gagal menangkap si Dakota.
Scene pun berganti memperlihatkan si Cat the Gang yang dibantu si J membersihkan kantor damkarnya. Dan tiba-tiba Cat dapat panggilan darurat ada rumah terbakar. Dikarenakan anggota damkar cuman Cat seorang, si J pun diminta bantuannya. Sedangkan si Alex dan Dakota tetap di kantor. Namun dikarenakan khawatir, Alex dan Dakota pun menyelinap ikut ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, ternyata api sudah besar dan mendapatkan kabar bahwa di rumah masih ada seorang ibu-ibu. Tetapi di saat Cat hendak masuk rumah, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat si Cat terpental dan terjatuh. Di saat situasi mencekam, si Dakota pun bergegas untuk masuk dan mencari korban itu. Di saat ketemu, Dakota pun menggonggong, lalu Cat pun bergegas bangun dan menolong si ibu itu. Akhirnya aksi penyelamatan itu berhasil, korban bisa diselamatkan. Tetapi Dakota pergi ke suatu tempat karena mendengar sesuatu yang memanggilnya. Setelah diselusuri, ternyata itu adalah suara jebakan. Dakota pun tertangkap oleh anak buah si Jack. Dan si Alex pun termenung menunggu Dakota belum pulang. Ibu yang khawatir menenangkan si Alex dan menyuruhnya untuk tidur di dalam. Lalu si Cat dan si J pun berbincang-bincang, dan si J pun menceritakan bahwa dia merasa berhutang budi kepada Clay dan Dakota. Jadi di saat perang, yang mengalami luka yang parah adalah dirinya, namun si Clay menyuruh Dakota untuk menolongnya. Keesok harinya, dikarenakan Dakota tidak muncul-muncul, mereka pun memutuskan menyebarkan selembaran ke seluruh kota. Ketika itu Ethan datang dan mengajak si Alex ke sesuatu tempat, ternyata adalah kantor Sheriff Jack. Sambil bersembunyi, Ethan pun menceritakan bahwa semalam dia mendengar pamannya berbincang akan memindahkan seekor anjing ke penampungan. Dan Ethan pun yakin bahwa itu adalah Dakota. Sebelum terlambat, Ethan pun memberikan kunci cadangan ke kantor pamannya yang diambilnya, serta handset biar bisa berkomunikasi, dan Ethan mengawasi dari jauh. Mereka pun mulai beraksi. Ternyata apa yang dikatakan si Ethan benar, bahwa Dakota disekap di sana. Lalu Jack pun datang, namun dihampiri oleh si Meg. Takut ketahuan, si Ethan pun menyuruh si Alex agar segera keluar. Di saat Jack masuk dan melihat kantornya berantakan, Jack pun bergegas menuju ke tempat penyekapan Dakota. Sementara itu, Alex dan Dakota mendapat kesempatan keluar, pun bergegas, dan si Meg pun bisa diajak kerjasama, membiarkan Alex dan Dakota keluar dari kejaran si Jack. Setelah berhasil kabur dari tempat Jack, Alex pun berterima kasih kepada Ethan dan bergegas pulang. Tiba-tiba Ethan memberitahukan rahasia. Dia melihat yang dimana grafik geologi dan peta kota peternakan keluarga Sanders ditandai pada peta tersebut. Scene berganti memperlihatkan si J akan pamit pulang, dan tepat si Alex dan Dakota tiba di rumah. Si Jack pun melihat kalau si J sudah pergi dari kotanya. Lalu si Jack mengajak bertemu dengan si Meg untuk membicarakan sesuatu. Jack pun menjelaskan kenapa dia ngebet ingin membeli tanah dan peternakan itu, dikarenakan tanah itu menyimpan banyak berlian, dan memperingatkan si Meg jangan ikut campur. Di suatu malam, si Alex sedang mencari sesuatu dan menemukan berkas yang isinya daftar jenis-jenis batu yang berharga.
dan peta yang pernah dia bikin bersama dengan ayahnya dulu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jack menemui Cat dan memberikan penawaran terakhir sebelum pihak bank menyita peternakannya. Tetapi Cat pun menolak penawaran itu. Si Alex pun ikut menghampiri si Jack dan memperlihatkan berkas yang ditemukan. Melihat itu, Jack pun pergi dan ancaman bank yang akan menyita peternakan membuat Cat bimbang, sepintas pasrah ingin menjualnya. Alex yang tidak setuju menjual pun berusaha mencegah keputusan ibunya dan akan membantu mencarikan solusinya. Alex pun menelpon si Jack dan meminta bantuannya. Di suatu malam, si Cat pun mencari Alex dan tidak menemukannya. Lalu dia meminta bantuan ayahnya. Dikira si Alex diculik si Jack, si kakek pun mengajak duel si Jack. Namun si kakek tumbang dikarenakan encoknya kambuh. Ketika orang sibuk mencari si Alex sampai kakeknya sakit, si Alex dan Dakota kini berada di hutan karena dia ingin menemukan harta karun buatan ayahnya. Sedangkan si Jack yang dituduh oleh si kakek datang untuk menjenguk sekaligus memberi penawaran terakhir kepada si Cat. Di situasi yang darurat pun akhirnya si Cat kalah dan bersedia tanda tangan, tetapi di waktu yang bersamaan datang si Jack untuk memenuhi panggilan si Alex dan kembali menyadarkan si Cat untuk tidak menandatangani surat itu. Scene kembali memperlihatkan si Alex dan Dakota yang sedang mencari harta karun yang akhirnya menemukan tanda X. Dengan sekuat tenaga, Alex dan Dakota menggalinya dan berhasil mendapatkan kotak yang berisikan surat yang isinya ungkapan rasa sayang kepada si Alex dan memberitahukan kalau harta karun sebenarnya adalah bukan uang maupun yang lainnya, tetapi keluarga dan Dakota yang sudah ada di sisinya. Di scene lain memperlihatkan si Jack yang tidak terima karena si Cat tidak mau menjual tanahnya. Dia mulai kehabisan akal, dia pun berusaha membakar kandang dan peternakan si Cat. Beruntungnya salah satu tetangga Cat memberi kabar kepada si Cat. Dan si Ethan tahu hal itu segera mencari Alex dan menemukannya di hutan dan memberi kabar kepada si Alex agar cepat pulang. Di tengah perjalanan, si Alex dan Dakota tidak sengaja berpapasan dengan si Jack. Menyadari kalau itu Alex, si Jack pun berusaha menghindar dan dikejarlah sama si Dakota. Sesampainya di halaman rumah si Cat, karena tidak terima si Jack pun langsung menyalakan bensin yang sudah ditumpahkannya di sekeliling rumah si Cat. Beruntungnya Dakota menyadari itu. Secepat kilat dia pun berusaha memutus jalur tumpahan bensinnya dengan menggali agar api tidak menyebar ke rumah. Atas kejadian tersebut, si Jack pun ditangkap. Dan keluarga si Cat kaget kalau tanahnya adalah ladang berlian, karena itulah si Jack sangat menginginkannya. Dan film pun tamat. Pesan-pesan yang bisa diambil dari alur cerita film ini: kepercayaan, kesetiaan, keluarga, dan kerjasama tim. Itu penting, bro. Disubrek-subrek dulu dan ditutul jempolnya. Mungkin sekian dulu Alnos The Gang, mohon pamit dan mohon diri. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Jika ada paket data panjang, jangan lupa nonton lagi. Gratias TV.